Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, dimana channel saya ini berisikan tentang review-review anime ataupun game. Tapi pada video kali ini saya akan membahas mengenai satu anime yang lagi happening banget, yang lagi booming banget, yang lagi diperbincangkan di sana di sini. Pokoknya di IG, di Facebook, di YouTube, pokoknya lagi asik banget, lagi hangat banget buat bahas. Nah, apa sih nama animenya? Nama animenya adalah Mougaku no Futeki Gosha. Sebenarnya untuk anime ini harusnya tayangnya pada bulan April kalau nggak salah, tapi karena ada COVID jadi dimundurin, jadi baru sekarang ditayanginya. Nah, untuk anime ini bener-bener OP banget sih kata aku, karena hanya dengan detak jantung aja udah bisa bikin si lawannya itu kelepek-kelepek. Nah, kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Emang siapa sih? Nah, ternyata si karakter atau main karakter dari anime ini namanya adalah dimana Anos Polygod ini 2000 tahun ke belakang itu adalah seorang raja iblis, dimana raja iblis yang dia bisa melakukan apa saja pada saat itu. Nah, tapi karena dia udah muak dengan segala peperangan yang ada, akhirnya dia memutuskan untuk bereinkarnasi pada 2000 tahun depan. Nah, pada 2000 tahun itu dia benar bereinkarnasi di satu keluarga, dimana keluarga itu sangat hangat dan ceria. Bisa dilihat dari kedua orang tua Polygod yang baru. Keduanya itu jadi asik gitu kedua orang tuanya. Nah, sampai akhirnya si Anos ini ada undangan buat masuk ke suatu akademi. Akademi ini yang katanya dibangun oleh sang raja iblis untuk membentuk raja iblis yang baru. Nah, menariknya mungkin buat anime ini, buat si Anos ini ibarat kayak orang yang udah pro ternyata pakai ID kecil. Nah, siapa tuh yang di sini yang kayak gitu? Pasti ada kan? Kebayang gak sih kalau misalnya kita ngelawan seseorang yang kelihatannya itu bukan siapa-siapa tapi ternyata apa-apa. Nah, berawal dari akademi ini yang bertujuan untuk mengembangkan Raja Iblis yang baru. Pada tahun tersebut katanya akan ada Raja Iblis yang bereinkarnasi, dan ternyata bener kan ada si Polygod itu. Dan katanya untuk generasi tersebut disebut dengan generasi kekacauan. Nah, gimana nggak disebut generasi kekacauan? Kalau misalnya ada satu orang yang bisa ngelakuin apa aja, dimulai dari membunuh hanya dengan detak jantung, terus juga bisa ngehidupin lagi. Jadi si Anos ini bisa ngebuat seseorang mati dan bisa menghidupkannya kembali. Nah, itu salah satu dari keopeannya si Anos tersebut. Dan pada awal cerita itu si Anos berangkat ke akademi. Nah, ke akademi tersebut nanti dia akan ketemu dengan seorang cewek bernama Misha. Nah, si Misha ini kalau diusut punya usut nanti gak apa-apa lah spoiler dikit. Ini adalah salah satu keturunan dari si Anos. Pantesan waktu nanti akan ada tes sihir, si Misha ini salah satu yang memiliki kekuatan sihir yang besar. Iya, karena dia adalah salah satu keturunan dari si Anos. Kayak gitu. Nah, nanti pada awal cerita itu, pada saat mau masuk ke akademi, nanti akan ada seorang yang nyebelin, namanya itu Zepes. Nah, jadi ceritanya si Zepes ini mau ngintimidasi si Anos dengan sihir apinya. Belum juga apa-apa, sihirnya udah ditiup aja, dibilangnya itu api korek dong. Padahal kan si Zepes ini adalah salah satu bangsawan. Nah, jadi nantilah teman-teman juga kalau nonton pasti gemes banget sama si Zepes ini. Udah mah dia banyak ngomong, ternyata kemampuannya cuma setitik aja gitu, belum apa-apa udah dipermaluin sama si Anos. Jadi waktu di depan akademi mau masuk itu belum apa-apa si Zepes udah kalah. Nah, selanjutnya nanti itu kan kalau misalnya mau masuk akademi itu ada tesnya itu ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu ada tes praktik. Nah, habis tes praktek itu nanti ada
tes tes apa sih yang buat nentuin si sihirnya itu punya berapa banyak. Dan yang terakhir itu nanti ada tes kecocokan dengan Raja Iblis. Nah, nanti yang pertama waktu si Anos mau tes praktik, dia ketemu lagi sama si Zepes. Kasian banget ya si Zepes, apes banget gitu kayaknya, harus ngelawan lagi si Raja Iblis. Tapi masih tetap aja dengan keangkuhannya, si Zepes itu belum nyadar kalau dia mau ngelawan siapa. Biasa dia ngebacot ini itu, dan akhirnya si Anos bilang dia nggak akan ngelawan dan dia bakal tetap diem di tempat. Dan si Zepes ngedengar itu malah ngerasa kehina. Nah, waktu si Zepes lagi teriak-teriak mau nyerang, badannya itu udah kecincang aja gitu, udah berdarah-darah. Ternyata si Anos ini pakai sihirnya itu sihir yang pakai detak jantung. Jadi hanya dengan detak jantungnya aja dia udah bisa ngalahin si Zepes tersebut. Nah, setelah dia mati, dia dihidupin lagi, terus dibunuh lagi, hidup lagi, mati lagi. Nah gitu terus sampai yang nonton itu kaget terheran-heran karena lihat kekuatannya itu yang sangat keren banget, overpower banget lah ya, bisa disebut kayak gitu. Nah nanti udah kayak gitu, udah beres, pokoknya akhirnya si Anos menang 5 kali berturut-turut dan dinyatakan udah lulus lah tes praktiknya. Nah akhirnya dia ke tes berikutnya, yaitu tes tes sihir ya. Tes sihir. Dan ternyata kalau misalnya yang orang lain itu sihirnya itu 1000, 2000 kayak gitulah hitungan angka. Kalau si Anos dia cuma dapat 0 aja, dan sampai si kristal buat pemeriksanya itu hancur. Ternyata saking kuatnya sihir si Anos, jadi dia ada di level 0 karena tidak terhingga si kekuatannya. Nah setelah itu Zepes pulang ke rumah dan sudah dinyatakan lulus. Akhirnya dia ngajak makan malam si Misha. Nah pas pulang dari makan malam itu si Anos itu dikepung sama kakaknya si Zepes tadi. Nah bukan maksud mau balas dendamin buat adiknya, ternyata si kakaknya itu malah ngebunuh si Zepes di depan si Anos. Dan dia bilang kalau misalnya si Zepes itu adalah aib karena dia kalah dengan begitu saja di hadapan si Anos. Nah ternyata nantinya itu si kakaknya si Zepes itu malah mati di tangan si Zepes. Kenapa? Karena nanti sama si Anos, si Zepesnya itu dibangkitkan lagi sebagai zombie, dan zombie itu memiliki kekuatan yang besar tapi nggak punya akal. Nah hanya punya dendam, dan si Zepes itu kan dendamnya sama kakaknya karena dia dibunuh sama kakaknya sendiri, karena disebut aib keluarga. Karena kan katanya untuk keluarga bangsawan itu memiliki darah keturunan dari si Raja Iblis, tapi sama si Anos itu ditepis karena kalau misalnya mau jadi Raja Iblis itu bukan karena keturunan, tapi karena dia menggunakan sihirnya untuk memiliki segala sesuatu yang dia inginkan. Nah itu disebut Raja Iblis kayak gitu. Nah akhirnya si Zepes dan kakaknya itu kalah dari si Anos, pasti kalah. Dan akhirnya mereka minta maaf, nggak minta maaf, cuman si Anos itu merasa kecewa karena ternyata keturunannya itu semakin sini itu semakin melemah. Dan akhirnya dia bilang, kembali lagi padaku ketika kalian sudah menjadi kuat. Tapi mereka berdua malah bilang gak mau lagi ketemu sama dia karena mungkin takut kalah lagi mungkin ya, kayak gitu. Jadi kurang lebih untuk ringkasan episode pertama itu seperti itu. Pokoknya kalian harus nonton sendiri biar kegergetannya kalian rasain sendiri. Karena kalau saya sendiri sih ngerasa emang ini anime itu bakal keren banget ke depannya, bakal bagus banget. Karena saya rasa untuk anime-anime yang sekarang ini agak kurang. Cuman ini satu anime yang bikin saya tertarik buat nontonnya. Belum lagi nanti bakal si Anos ini tipe orang yang kayaknya ya dia suka ngelawak tapi garing krik kayak gitu. Soalnya dilihat dari beberapa episode itu beberapa scene itu dia coba ngutarain lawakan, tapi lawakan hebel gitu ya, lawakan lama gitu, lawakan 2000 tahun yang lalu, berarti pantas aja gak ada yang ngerti. Itu kayaknya salah satu kelebihan dari si Anos, garing tapi kayaknya lucu
gimana ya? Pokoknya kalian tonton sendiri aja deh gimana keseruannya, gimana asiknya dengan anime ini. Nah, jadi kalau menurut kalian setelah sekilas dari cerita keopean si Anos ini, kalian tahu kan Saitama dari anime One Punch Man? Nah, kalau menurut kalian, kalau misalnya si Anos ngelawan One Punch Man atau si Saitama ini, siapa yang bakal menang? Coba ya, kita voting di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian, siapa yang bakal menang? Si Anos atau si Saitama? Ya? Nah, oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. お前たちの始祖は帰ってきた。俺こそが暴虐の魔王、あのスポルディゴードだ。